materi yang bertentangan dengan adab-adab membaca Al-Quran. Baik, tentu kalian sudah sering ya membaca Al-Quran di setiap harinya, mungkin di setelah waktu subuh, setelah maghrib, atau setiap 5 waktu sekali kalian membaca Quran. Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu adab-adab membaca Al-Quran sebelum Bapak masuk ke materi kali ini? Ada yang tahu? Apa? Ada. Tahu. Apa? Bapak masuk ya? Ya, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke adab-adab membaca Al-Quran, kita harus mengerti apa itu pengertian Al-Quran. Boleh kepada Bapak kita untuk membaca pengertian Al-Quran apa? Secara bahasa Quran adalah berasal dari kalimat bahasa Arab yaitu Qur'an yang itu Qur'an. Dalam tilawah sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, boleh kepada Bang Hafid bacakan ayatnya dengan merdu. Quran surah apa Pak? Anissa ayat berapa? Langsung ya dulu apa ayat ada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Yang artinya maka tidaklah mereka menghayati dalam kurung mendalami Al-Qur'an. Pertama yaitu niat yang ikhlas karena mencari ridhonya Allah semata. Yang kedua itu khusyuk, yaitu tenang dan sopan. Yang ketiga yaitu di tempat yang suci, Bapak. Nah, yang keempat sampai ke 6 Balaras. Yang ikhlas. Kalau di dalam Islam itu mengajarkan kita hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu khusyuk. Nah, arti khusyuk ini nah, dalam membaca Al-Quran hendaknya hati ini yaitu konsentrasi, tidak boleh memikirkan hal-hal lain. Boleh sih, tetapi tidak boleh ketika kita mau membaca Al-Quran itu di WC. Tidak boleh ya ketika lafaz-lafaz Al-Quran itu kita bawa ke tempat-tempat yang kotor atau istilahnya masuk ke dalam WC. Kalau Quran yang di itu Pak, Nah, itu berbagi arti itu ada pendapat ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan dengan berbagai alasan mereka. Nah, nanti kalau jelas banyak bikin uang. Nah, ketika kita hendak membaca Al-Quran, hendaknya seseorang muslim itu membaca doa kita. Macam mana bunyinya? Nah, boleh kepada Bang Hafid, Bang Akil baca ayatnya dengan menggunakan 4 adab-adab membaca Al-Quran tadi. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Toknya entar panjang, Pak. Entar panjang. Ini aja pula. Suara. Nah, di dalam adab-adab membaca Al-Quran ini kita sangat dianjurkan untuk memperindah membaca Al-Quran. Bagaimana? Di situ ada hadis yang berbunyi Zayyinul Quran bi aswatikum rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Muslim wa Sahih. Nah, perindahlah bacaan Al-Quran dan dengan suara kalian. Nah, di sini itu ada sahabat yang Rasulullah suruh untuk membaca Al-Quran atau memimpin imam ketika sholat 5 waktu karena suaranya yang indah. Nah, ketika azan pun yang suaranya indah itu disuruh oleh Rasulullah. Siapa? Sahabat Bilal. Nah, yang selanjutnya yaitu mengaji dengan
contoh ketika kita tilawatin Quran, kita di dalam masjid, ada orang yang ingin belajar, ada orang yang ingin sholat, tapi kita di masjid itu tidak mempedulikan mereka, kita membaca dengan lantang. Seperti lomba tilawah itu belajarnya dalam masjid, sedangkan ada orang yang belajar, kan itu terganggu. Makanya kita dianjurkan untuk membaca dengan pelan-pelan. Baik, yang selanjutnya At-Tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan pelan. Dengan ayat ikhlas karena Allah. Seorang muslim hendaknya membaca dengan khusyuk, tenang dan sopan di tempat yang suci. Bacaan dimulai dengan istiadah, memperindah suara atau berlebihan atau niat pamer, serta tidak mengganggu orang lain. Membacanya harus perlahan dan sesuai kaidah tajwid dan takbir agar rencananya dapat dipahami dengan baik. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak akan mengasih kalian yaitu beberapa soal. Boleh kalian kasih belajar Bapak. Di belakang. Semua kau yang tunjuk lain. Lafzihi dan tilawah hukmihi. Tilawah lafzihi adalah membaca Al-Quran dengan melafalkan ayat-ayatnya secara benar sesuai tajwid. Sedangkan tilawah hukmihi adalah membaca Al-Quran dengan memahami, mengamalkan, dan menerapkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, niat dan ikhlas, khusyuk, membaguskan suara. Oke, selanjutnya. Baik, pertanyaan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.